Ika dan Koko. Nah adik-adik, di tahun yang baru pasti semuanya punya semangat yang baru. Ada sukacita? Haleluya. Nah kita mau langsung mulai ibadah sekolah minggu kita. Langsung saja kita naikkan Mars Sekolah Minggu. Yaitu Tuhan Yesus yang selalu siap sedia menolong kita. Kita mau menyanyikan pujian ini, kita mau katakan Tuhan Yesus dialah pendekar dari surga. Perkasa
Tuhan, setiap pujian akan menaikkan kepadamu itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar kami akan dengar firman-Mu, kiranya Engkau berfirman buat setiap kami, urapi guru sekolah kami akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh bertumbuh, berbuah Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita mau kembali mendengarkan sebagian daripada cerita firman Tuhan. Mari kita dengarkan kepada firman Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang mengenai tiang awan dan tiang api di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kita saksikan dulu ya video berikut ini. Tiang awan dan tiang api. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Ayat hafalan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Nah adik-adik, kita tadi sudah saksikan ya, pada waktu itu bangsa Israel ditindas kerja paksa oleh bangsa Mesir ya, diceritakan selama 430 tahun tadi diberitahukan ya. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah, pada awalnya Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Namun pernah kita dengar cerita firman Tuhan di hari-hari yang lalu tentang tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir ya. Ketika Tuhan mengirimkan 10 tulah itu, ada tulah yang pertama air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, darah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan akhirnya anak sulung mati ya. Nah, ketika Tuhan memberikan 10 tulah itu kepada bangsa Mesir, akhirnya Firaun menyerah ya. Firaun membebaskan, mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka melewati jalan di padang gurun ya. Nah, selama perjalanan mereka itu Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api ya. Tiang awan di waktu siang untuk memberi
teduh mereka ya supaya mereka nggak kepanasan, lalu tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Dikisahkan akhirnya Firaun tiba-tiba berubah pikiran, tidak mau membebaskan mereka, akhirnya memerintahkan pasukan Mesir untuk mengejar bangsa Israel ya. Nah, ketika dilihat oleh bangsa Israel, mereka ketakutan ya, mereka mendapati masalah setelah bebas ini, mereka dikejar. Nah, akhirnya tiang awan ini menolong bangsa Israel ya, masuk di antara pasukan dan bangsa Israel akhirnya menutupi pandangan pasukan Mesir yang mengejar bangsa Israel adik-adik ya. Jadi mereka tidak dapat melihat, mereka kegelapan, akhirnya bangsa Israel bisa menyelamatkan diri, pergi melanjutkan perjalanan. Nah adik-adik, melalui kisah ini kita diingatkan tadi ya, ada ayat masnya juga di Ibrani 13 ayat 5. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kita tahu, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya ya, bagi anak-anaknya yang percaya. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan di dalam kehidupan kita ya, kita bingung gitu ya. Yang kita lakukan pasti kita datang kepada Tuhan ya, kita berdoa ya. Ini adalah suatu tindakan yang benar ya. Kalau kita misalkan berdoa menyampaikan permasalahan kita minta pertolongan Tuhan. Namun kadang-kadang kita melihat kok pertolongan Tuhan tidak kunjung datang gitu ya. Tidak ada solusi nih, nggak ada jalan keluar. Namun adik-adik kita harus tetap percaya ya, sampai kapanpun Tuhan tidak akan meninggalkan kita di tengah permasalahan kita, di tengah persoalan kita. Ketika kita datang, kita mau sampaikan itu semua kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya ya. Kalau kita belum melihat jawabannya, ya satu hal yang kita harus lakukan adalah tetap bersyukur dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, ingat tetap janji firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 tadi kita hafalkan, aku sekali-kali kata Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat untuk adik-adik para pemenang aktivitas ibadah online 15 Januari. Ada Jaden dari kelas Pratama dan Seril dari kelas Madya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.